Ya, saya Abu Afa. Saat ini saya sedang menempuh S2 di Magister Sastra UGM Yogyakarta. Kegiatan saya saat ini tak jauh dari menulis tentu saja. Tulisan saya kalau yang fiksi itu masih 2 buku puisi, Cara Menghitung Anak dan Budi Sedang Membaca Halaman Rumah. Kemudian cerpen ada beberapa yang mungkin nanti jadi buku kumpulan cerpen. Kalau novel sedang digarap. Kalau untuk di luar karya tulisan fiksi, beberapa saya menulis non fiksi. Ya tentu ini kan untuk urusan perkuliahan, dan mungkin kalau ada apa ini open call gitu, open call jurnal baru saya bikin. Terus ya gitu, nulis-nulis kritik atau apa gitu. Untuk tema-tema yang saya garap itu tentang anak-anak, terutama bagaimana anak itu mengalami pergulatan di dalam hidupnya. Pada buku saya yang pertama, buku puisi Cara Menghitung Anak, itu pergulatan anak dalam bermain, yakni ya apapun kenangan-kenangan masa kecil saya dan teman-teman dulu saya gali gitu kan, teman-teman tongkrongan saya gali bagaimana mereka mengalami permainan, mengalami masa kecil. Tapi bukan, kesulitannya itu bukan hanya menampilkan bermain itu sendiri, tapi bagaimana ada hal yang menarik. Contohnya dalam bermain petak umpet itu apa yang sedang mereka cari, apakah kemenangan atau hilang yang lama dan lain sebagainya. Kemudian pada permainan layang-layang, oh ini telepon yang pakai botol itu, apakah jarak atau gema yang mereka rasa, apa mereka cari gitu kan, feelnya gitu. Terus gigi, untuk pengalaman gigi itu juga pernah saya tulis. Bagaimana saat kita kecil, kalau giginya tanggal lepas itu kan disuruh ngelempar, kalau gigi atas disuruh buang ke bawah ke got, kalau gigi bawah suruh dilempar ke genting. Itu juga sering ini kita bingung kenapa demikian gitu kan. Kemudian banyak lagi tentang kita saat lampu mati kita bermain cahaya, seolah-olah itu menyenangkan, ya seperti Plato gitu kan, Plato di dalam Manusia Gua itu. Terus yang buku kedua ini lebih sulit lagi, maksudnya lebih serius lagi. Judulnya Budi Sedang Membaca Halaman Rumah. Itu tentang proses belajar anak, yang di situ saya menamakan Budi. Proses belajar ini mulai dia lahir sampai meninggal, mulai dari Budi mengalami kelahiran sampai Budi menghadapi bahkan mengalami kematian secara tidak langsung gitu kan. Lah, selain itu belajar juga mulai Budi membaca, menulis, kemudian menari, bernyanyi, meloncat. Selain itu juga Budi di dalam buku puisi itu ada pergulatan anak-anak tentang bullying, bagaimana dia menghadapi dan menerima. Maksudnya bukan menerima begitu saja, Pak, apa negosiasi yang dia harus lakukan kepada teman-temannya.
Terus lagi saat pandemi kemarin, bagaimana anak-anak itu beradaptasi dengan lingkungan seperti itu. Jadi mungkin ya, dan semoga itu saya tetap bisa menulis tentang atmosfer anak-anak, karena masih sangat sedikit yang menulis semacam ini gitu kan. Saya ingin terus menggali bagaimana pola anak-anak, walaupun kesulitannya itu kesulitannya tidak jatuh pada pola tulisan anak-anak yang klise pada majalah anak-anak gitu, tapi ada pola-pola yang serius, yang seperti membuat begini yo gitu kiranya. Ya, jadi ini ada 2 buku puisi saya yang tadi saya bicarakan sekilas. Ini yang pertama ada CMA, Cara Menghitung Anak. Ini seperti yang saya bilang tadi tentang kenangan masa kecil, terutama pada bermain. Ini salah satu judul pada Cara Menghitung Anak yang saya jadikan judul ini. Daripada kalian yang baca ya, ini saya bacakan aja ya, karena nanti tapi ini tetap saya shoot gini. Oke, saya bacakan. Cara Menghitung Anak. Rahasia adalah santapan paling nikmat dengan bumbu-bumbu masa depan dan keingintahuan yang menggebu. Aku menawarkan, kau mengiyakan, menyerahkan tanganmu untuk kuramal berapa anakmu nanti. 2 kataku, 2 urat menyerupai berudu, muncul setelah ku sapu dengan ibu jari, membangunkannya dari tidur panjangnya. Setengah percaya, setengah penasaran, kau tersipu, setengah membayangkan punya 2 anak saat kau belum punya akar yang kuat untuk pijakan. Tanganmu yang masih menggenggam menahan harapan yang tumbuh begitu saja di telapak tanganmu. Aku melihatmu memastikan berudu itu nanti tumbuh besar menyerupaiku. 2015. Tuh. Dan masih ada puisi-puisi yang lain yang nggak mungkin lah saya bacakan semua ya. Terus ini buku kedua, judulnya agak panjang. Budi sedang membaca halaman rumah. Di sini bisa dibilang adalah lanjutan dari Cara Menghitung Anak, meskipun tidak harus memulai dari cara menghitung anak, karena di sini ada pembaruan gaya dari puisi sebelumnya, dan ini lebih tentang belajar anak belajar itu bagaimana gitu kan ya, macam-macam. Terus ada yang bullying gitu kan saat di sekolah gitu, terus ya macam-macam. Ini salah satu puisi yang sangat saya sukai, judulnya Budi Kambing. Ini kambingnya. Ini oke, ini salah satu puisi Budi Kambing. Saya akan membacakan puisinya. Budi Kambing. Bing kambing, seorang teman memanggil. Aku toleh kanan kiri, tak ada kambing di sini. Bing kambing, Budi Kambing. Aku tidak tahu mengapa dia memanggilku kambing. Teman-teman yang lain turut serta, padahal nama panjangku bukan Budi Kambing. Bing kambing, sudah mandi? Sudah ganti baju? Tanya seorang teman yang suaranya seperti singa, diiringi tawa teman-teman yang meledak bak petasan. Bing kambing, aku menyengir menerima kambing sebagai nama belakang.
asal mereka tetap mau berteman denganku. Ibu boleh tahu karena ibu pasti suka karena tahu aku sulit membasahi diri seutuhnya. Ayah tidak boleh tahu karena ayah pasti marah. Nama pemberiannya diubah-ubah seenaknya. 2021. Oke, jadi itu dua puisi yang telah saya bacakan, dan ini dua bukunya. Ya begitulah, kadang ada sedihnya, maksudnya di dalam sini dua-duanya ada sedihnya, ada tertawanya juga. Ya intinya tetap berhubungan dengan anak-anak di dalamnya gitu kan ya. Untuk Pranala, pertama saya mengikuti bagaimana yang ada di Pranala itu. Jadi ada beberapa tema yang digagas oleh Pranala. Ada dulu itu seni rupa, kemudian seni tradisi, terus tentang sastra, terus kemudian ada pasar, kemudian sayur mayur dan lain sebagainya. Itu kan saya melihat bahwa kita kadang sering terkungkung oleh ilmu pengetahuan yang hanya kita ketahui sendiri. Ya karena ini kan cuma terbatas waktu dan kemampuan untuk memahami di luar itu. Lah, Pranala ini adalah sebagai jembatan untuk memahami pengetahuan di luar lingkup kita. Semisal saya sastra, akhirnya bisa sadar dan mengetahui bagaimana seni tradisi atau pasar bisa dilakukan gitu kan, bisa berlangsung. Nah, jadi Pranala itu sifatnya semacam kelas terbuka kan, bisa diisi oleh peserta manapun dan semua orang bisa ikut andil dalam menjadi pembicara, kemudian ya intinya berbagi pengetahuan. Yang peserta bisa berbagi pengetahuan saat diskusi, terus yang menjadi pemateri atau narasumber itu juga bisa sharing pengetahuannya, berbagi pengetahuannya agar semua orang punya kesadaran tertentu tentang suatu hal begitu kan. Ini menarik bagi saya, sangat menarik gitu. Semoga ya kedepannya Pranala bisa terus konsisten dan eksis dan cakupannya bisa lebih luas sehingga masyarakat umum, bahkan di luar akademisi atau orang-orang yang tidak mendapatkan pendidikan yang tinggi bisa ikut serta, jadi lebih ke masyarakat umum. Dan diharapkan untuk semua mungkin ya ini bisa menggunakan bahasa yang lebih mudah gitu kan, agar istilah-istilah yang rumit itu tak perlu digunakan gitu. Ya begitu kira. Ya, jadi nanti tanggal 24 September saya mau sharing yang judulnya Seberapa Dekat, Jauh, Luas dan Dalam Sastra Untuk Kita. Itu saya ingin refleksi bahwa sastra itu tidak selalu rumit-rumit. Saya ingin menyampaikan bahwa di dekat kita itu sudah sangat terjalin, maksudnya itu sangat erat dengan sastra. Contohnya kita tiap pagi melihat ibu-ibu ngibah, itu masuk dalam komponen sastra gitu kan. Terus kemudian
cerita-cerita menarik yang akhirnya bisa terngiang sampai tak mengenal zaman, contohnya Kancil dan dongeng Fabel-Fabel Aesop gitu kan. Terus lagi ada memori kolektif yang semua orang itu tahu walaupun nggak terlalu detail gitu kan, dan banyak. Jadi terus kemudian mengenai hubungan masa lalu dan masa kini itu juga bisa dilihat, nanti kita refleksi bersama. Jadi bukan hanya materi, kita nanti sharing apa pengalaman kita mengenai tema-tema tersebut begitu. Jadi saya tidak akan memasukkan istilah-istilah akademis, mungkin nanti ya sedikit saya akan sedikit tentang singgungan tentang itu, tapi saya tetap akan berusaha agar semua orang bisa menikmatinya, saling sharing gitu. Oke, begitu kiranya. Terima kasih.